Mestinya kalau menurut saya pesan itu jauh lebih penting, jauh lebih kuat penekanannya disampaikan kepada mereka. Mengapa demikian? Semua orang tahu Pilkada DKI Jakarta adalah awal dari rusaknya Bhinneka Tunggal Ika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai dan banggakan. Baru-baru ini Gubernur Anies Baswedan di akhir-akhir masa jabatannya meresmikan 2 buah gereja di Jakarta. Nah, dalam momen ini, Anies Baswedan menyampaikan pesannya bagus. Di sisi lain, membuat saya sendiri cukup jengkel gitu ya. Mengapa jengkel? Karena menurut saya, pesan itu juga mestinya disampaikan dengan penekanan yang penuh kepada orang, kepada kelompok yang selama ini berada di barisan pendukungnya Anies Baswedan. Yang barisan itu dibangun semenjak Anies dulu mencalonkan diri menjadi gubernur di DKI Jakarta sebelum Pilkada 2017 atau pada Pilkada 2017 yang lalu. Anies Baswedan tidak ada yang salah ketika menyampaikan pesan-pesan pada saat meresmikan gereja di Jakarta ini, yakni memesankan pentingnya toleransi, memesankan pentingnya persatuan, dan memesankan tempat ibadah mestinya menjadi tempat contoh untuk bagaimana merajut persatuan di antara anak-anak bangsa ini. Tidak ada yang salah, memang seharusnya demikian. Mestinya kalau menurut saya pesan itu jauh lebih penting, jauh lebih kuat penekanannya disampaikan kepada mereka. Mengapa demikian? Semua orang tahu Pilkada DKI Jakarta adalah awal dari rusaknya Bhinneka Tunggal Ika di tanah air ini. Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu syarat dengan politik identitas yang dimotori oleh para pendukung Anda yang mengkafirkan Ahok sebagai rival politik Anda. Klaim justice politik itu kemudian melahirkan sikap politik identitas yang sangat merusak bagi kerukunan dan bagi persatuan anak-anak bangsa di tanah air ini, khususnya di Jakarta dan umumnya berdampak luas di seluruh tanah air Indonesia. Apakah perlu bukti? Silakan dibuka. Bagaimanakah aura dan warna kampanye politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu? Teriakan kofar kafir menggema, intimidasi terhadap orang-orang yang mendukung Ahok, ancaman tidak akan disolatkan di masjid, yang kemudian terkenal dengan politik ayat dan mayat. Seharusnya kelompok mereka inilah, orang-orang pendukungnya Anies inilah yang diberikan pesan persatuan, yang diberikan pesan toleransi, yang diberikan pesan bagaimana tempat ibadah harus dijaga kesuciannya, jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik praktis. Mengapa bukan mereka yang Anda pesankan keras itu, Pak Anies? Bahwa kelompok umat lain termasuk umat Nasrani ini yang gerejanya baru saja diresmikan di Jakarta Utara, iya, tetap harus diberikan pesan bagaimana menjaga ukhuwah watoniyah, kerukunan antar sesama anak-anak bangsa. Menjaga persatuan di tanah air ini, iya. Tidak ada yang salah, tetapi bahwa jangan lupa, di belakang Anda, kanan kiri Anda,
banyak orang-orang yang selama ini berteriak-teriak politik identitas, yang mengkafirkan orang lain yang tidak seagama, tidak satu keyakinan, tidak seiman, dikafir-kafirkan. Itu yang mestinya juga harus lebih penting untuk diberikan pesan. Bagaimana menjaga persatuan sesama anak bangsa. Bagaimana menjaga toleransi. Bagaimana menjaga kesucian masjid dari infiltrasi politik praktis. Mereka, kelompok mereka ini, Pak Anies, yang harus diberikan pesan sangat kuat. Selain juga tentu saja tempat-tempat ibadah yang lain, termasuk 2 buah gereja yang baru saja diresmikan di Jakarta Utara itu. Jadi ini yang membuat saya jengkel atau menjengkelkan. Jadi peribahasa kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk patah tidak kelihatan. Agak berlaku dalam konteks ini. Ini saya baca ya. Anies titip pesan persatuan usai resmikan 2 gereja di Jakarta Utara. Ini masih baru nih hari Sabtu kemarin 3 September. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 2 gereja di Jakarta Utara. 2 gereja itu yakni Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jelambar Timur dan Gereja Pantai Costa di Indonesia GPDI Jemaat Yordan Gading Gria Lestari di Cilincing pada hari Sabtu 3 September kemarin. Pada peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prestasi tersebut, Anies menitipkan pesan persatuan dan kesetaraan kepada jemaat di kedua rumah ibadah. Pasalnya peresmian kedua gereja turut dihadiri sejumlah elemen masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, jajaran pemerintah Provinsi DKI dan tokoh masyarakat Jakarta Utara. Dan ini adalah sebuah bagian dari pesan kita bahwa di DKI Jakarta ada kesetaraan. Di Jakarta ada persatuan. Nah, untuk maju ke depan kita sering menyebut istilah toleransi. Kita jaga toleransi itu, kata Anies Baswedan dalam kesempatan tersebut. Bahwa di Jakarta ada kesetaraan, di Jakarta ada persatuan. Tapi ingat juga Pak Anies, bahwa di Jakarta banyak orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika atas nama agama. Di Jakarta banyak demonstrasi unjuk rasa atas nama agama. Di Jakarta banyak demonstrasi dengan dibungkus agama, dibungkus istighosah. Tetapi di dalamnya, judulnya reuni, judulnya istighosah, tetapi isinya ganti presiden, turunkan Jokowi. Itu di Jakarta. Dan sudah berkali-kali aksi unjuk rasa besar-besaran itu dilaksanakan. Oke, itu saja saya kira. Introspeksi diri Pak Anies Baswedan dan tolong ingatkan para pendukung Anda untuk tidak lagi mengulangi cara-cara politik identitas hanya demi sebuah kekuasaan. Hanya demi sebuah kekuasaan, jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat banyak, jangan sampai merusak Bhinneka Tunggal Ika di tanah air ini. Toleransi adalah segalanya. Di atas bumi Nusantara, bumi yang terdiri dari banyak perbedaan. Toleransi harus dibangun dan diberikan contoh yang nyata oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Bukan sebaliknya. Ya, sekali lagi kelompok mayoritas, kelompok umat Islam di tanah air ini harus sanggup, harus mampu memberikan contoh nyata kepada kelompok minoritas bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di bumi NKRI yang kita cintai ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufik walidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.